Oke, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini, kita lihat paradoks menarik nih. Kelimpahan makanan modern, tapi kok malah jadi krisis buat tubuh kita? Nah, kita bakal fokus ke bab 6 dari sumber Anda yang judulnya Krisis Kelimpahan. Mampukah gen kuno kita mengatasi diet modern? Kita coba bongkar ya. Kenapa sih gen kuno kita ini, yang berevolusi di zaman susah makan, sekarang kayaknya kewalahan banget tambah banjir kalori dan gula, terutama fruktosa. Siap? Jadi ada isu kesehatan yang agak diam-diam nyebar nih sekarang. Namanya NAFLD, atau perlemakan hati non-alkoholik. Dan angkanya lumayan tinggi loh, lebih dari 1/4 orang mungkin kena. Dan seringnya nggak sadar sama sekali. Di sumber Anda malah ada cerita pasien tahun 50-an ya, dia nggak minum alkohol, tapi hatinya berlemak parah. Penyebabnya? Minum soda 20 botol sehari. Ya itu ekstrem sih, tapi nunjukin betapa rentannya hati kita ya. Nah, ini nyambung ke soal tes fungsi hati ya, kayak tes ALT gitu. Angka normal yang tertera di hasil lab itu kan seringnya cuma rata-rata orang kebanyakan saat ini. Masalahnya, kalau banyak orang di populasi itu sebenarnya udah punya sedikit perlemakan hati tanpa sadar, ya nilai rata-rata atau normal itu jadi ikut naik juga kan? Jadi angka yang dianggap normal itu belum tentu optimal buat kesehatan jangka panjang Anda. Bisa jadi batas optimal yang sebenarnya jauh lebih rendah dari itu. Wah, oke. Jadi ini serius ya? Artinya NEFLT ini bukan cuma masalah di hati aja dong ya? Ada kaitannya sama risiko penyakit lain yang lebih besar gitu. Iya, tepat sekali. NAFD itu sebetulnya bagian dari spektrum masalah yang lebih luas. Namanya disfungsi metabolik. Dan kondisi ini, wah lumayan signifikan loh naikin risiko Anda kena penyakit-penyakit kronis utama ya, yang sering disebut penyakit 4 penunggang kuda itu. Ada penyakit jantung, kanker, diabetes, sampai penyakit neurodegeneratif kayak Alzheimer. Jadi, membereskan akar masalah metabolik ini, itu langkah krusial banget buat pertahanan jangka panjang kita semua. Ah, jadi fokusnya bukan cuma soal gemuk atau kurus ya intinya, tapi lebih ke kesehatan metabolismenya secara keseluruhan. Di sumber Anda ada analogi bagus tuh soal ini. Betul sekali. Obesitas itu seringnya cuma gejala loh, bukan akar masalahnya. Masalah intinya ya di kesehatan metabolik itu. Sumber Anda kan pakai gambaran kayak bak mandi yang meluap ya. Bayangin simpanan lemak normal kita, yang biasanya di bawah kulit, itu kayak bak mandinya. Nah, kalau energi dari makanan masuk terus-terusan, kebanyakan, baknya jadi penuh. Akhirnya meluap deh. Lemaknya mulai tumpah ke tempat-tempat yang nggak seharusnya. Masuk aliran darah, jadi trigliserida tinggi, numpuk di hati, ya jadi NFLT tadi. Terus bisa nyelip ke jaringan otot, ini yang bikin resistensi insulin. Bahkan bisa sampai ngebungkus organ-organ vital kita. Bahaya kan? Dan tumpahan ke otot itu yang sering jadi awal mula resistensi insulin. Jadi, bahkan sebelum gula darahnya kelihatan naik pun, udah ada masalah di situ. Seringkali begitu ya. Penelitian yang dikutip di sumber Anda nunjukin resistensi insulin itu kerap mulainya justru di otot, gara-gara gangguan penyimpanan lemak ini. Tapi yang perlu diwaspadai lebih dini lagi itu kondisi namanya hyperinsulinemia. Artinya kadar insulin dalam darah Anda udah tinggi terus-menerus. Jadi gula darah mungkin masih kelihatan normal di tes, tapi tubuh udah teriak dengan produksi insulin berlebih. Dan jangan lupa, insulin itu bukan cuma ngatur gula darah loh, dia juga hormon pertumbuhan yang kuat. Kalau ketinggian terus bisa mendorong pengerasan pembuluh darah, itu aterosklerosis, dan bahkan pertumbuhan sel abnormal kayak kanker. Wow, ini luar biasa ya bagaimana satu hal bisa berkaitan dengan yang lain. Nah, disinilah peran fruktosa jadi penting banget ya menurut sumber Anda. Ada hubungannya sama evolusi kita juga. Sangat relevan, persis. Jadi, jutaan tahun lalu, nenek moyang primata kita itu secara acak kehilangan satu gen penting namanya gen uricase. Mutasi ini tanpa diduga ngasih mereka kemampuan buat mengubah fruktosa, dulu kan sumbernya cuma dari buah dan gak sebanyak sekarang, menjadi asam urat. Nah, asam urat ini ternyata berfungsi sebagai sinyal ke tubuh untuk, ayo simpan lemak. Di masa lalu, pas makanan langka atau mau masuk musim dingin, ini keuntungan evolusi yang luar biasa buat bertahan hidup.
Ironisnya, mekanisme bertahan hidup purba ini jadi masalah besar di zaman modern kita. Kenapa? Karena kita sekarang dibanjiri fruktosa olahan, terutama dalam bentuk cair kayak di soda, jus kemasan, minuman manis lainnya. Jumlahnya besar banget dan masuk ke sistem kita dengan cara dan kecepatan yang sangat nggak alami. Tubuh kita nggak dirancang buat ngadepin serangan kayak gini. Oke, jadi ini dia intinya untuk Anda semua. Ada ketidakcocokan fundamental nih. Antara biologi kita yang purba, yang dirancang untuk efisien nyimpan energi di masa sulit, sama dunia modern kita yang, ya, berlimpah banget kalori dan fruktosa olahan ini. Gen kita belum sempat beradaptasi, gitu kasarnya. Dan pesan penting dari sumber Anda, jangan tunggu sampai Anda didiagnosis diabetes tipe 2. Tanda-tanda awal seperti lonjakan insulin yang tinggi setelah makan, itu udah merupakan sinyal peringatan penting yang perlu ditangani secara proaktif. Nah, ini mungkin jadi semacam bahan renungan penting ya buat Anda di rumah, mengingat lingkungan makanan kita sekarang kan kayaknya nggak mungkin ya balik lagi kayak zaman nenek moyang dulu, dan evolusi genetik kita juga butuh waktu yang luar biasa lama, ribuan bahkan jutaan tahun. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Anda bisa secara sadar, secara strategis gitu, menavigasi atau berdamai dengan kelimpahan ini sehari-hari? Strategi apa mungkin yang tidak secara eksplisit disebut di sumber ini yang bisa Anda pikirkan dan terapkan untuk melindungi kesehatan jangka panjang Anda dalam menghadapi paradoks kelimpahan modern ini?